Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Pasti baik-baik aja ya. Nah, kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai Accounting for Zakat. Kami terdiri dari Regina Dwi Arta Nauli Samosir, kemudian Jevika Laisa, kemudian Karvi Nikola Sirai, kemudian Angela Twinda Kreativa, lalu yang terakhir saya sendiri, Ermaliani Margaret. Nah, untuk materi pertama akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Oke, pada materi yang pertama kita akan membahas mengenai zakat dan sumbangan amal. Nah, di sini zakat itu bukanlah amal. Sumbangan amal itu bersifat sukarela, sedangkan zakat adalah pungutan wajib atas kekayaan dan pendapatan setelah melebihi batas tertentu atau nisab. Sumbangan amal atau sodako dapat diberikan kepada siapa saja yang diperbolehkan menerima zakat, seperti orang miskin, orang yang membutuhkan, amil, atau mereka yang dipekerjakan untuk mengelola dana, mereka yang hatinya baru-baru ini berdamai kepada kebenaran, kemudian mereka yang dalam perbudakan, mereka yang berhutang, mereka yang berjuang jalan Allah, dan musafir. Nah, next slide, kita akan berbicara dengan zakat dan pajak. Nah, di sini pajak itu seperti yang kita ketahui adalah biaya yang dipungut oleh pemerintah atas suatu produk atau pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atas barang jasa dan publik. Kemudian zakat ini adalah kewajiban bagi umat Islam karena ini adalah kewajiban mereka kepada Tuhan. Sama halnya dengan pajak penghasilan yang juga adalah kewajiban dari warga sipil sebagai warga dari suatu negara. Nah, perbedaannya di sini yaitu kegagalan membayar zakat adalah hutang kepada Allah dan hutang ini jatuh tempo selamanya sampai lunas. Sementara kegagalan untuk membayar pajak akan dikenakan hukuman moneter serta kemungkinan hukuman penjara bagi yang mangkir. Next slide, kita akan berbicara dengan sumber zakat. Nah, sumber zakat ini terdapat 4 jenis, yaitu emas dan perak, ternak, hasil pertanian, dan inventaris. Nah, untuk setiap sumber itu ada aturan fikih terperinci yang lebih lanjut dan bervariasi di antara mazhab-mazhab pemikiran. Nah, emas dan perak itu dapat mencakup saldo kas dan rekening bank serta kertas keuangan. Sementara untuk hewan ternak, hanya sapi, domba, kambing, dan unta saja yang dizakati. Kemudian, kalau ayam, burung unta, dan kelinci itu tidak. Nah, tanaman pokok seperti gandum dan beras dikenakan zakat, tetapi bukan berlaku pada tanaman komersial seperti karet, kakao, dan kelapa sawit. Nah, modal kerja suatu usaha seperti persediaan, piutang, kas, dan setara kas juga dikenakan zakat. Next slide, kita akan berbicara tentang tarif zakat. Nah, di sini tarif zakat itu bervariasi tergantung pada kategori kekayaannya. Kalau misalkan emas dan perak dan keuntungan perdagangan lainnya, presentasenya adalah 2,5%. Lalu kalau hasil pertanian dan hewan ternak adalah 10% jika tanah itu diairi dengan cara alami atau hujan. Tetapi jika diairi dengan cara buatan yang membutuhkan usaha ekstra dari pemiliknya, maka akan dikenai zakat sebesar 5%. Kemudian untuk tambang atau harta karun yang ditemukan, baik oleh individu dan negara, tarifnya itu adalah 20%. Nah, kemudian kita next slide. Di sini ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat ini hanya jatuh pada individu sebenarnya. Namun, pada konferensi zakat di Kuwait pada tahun 1985, disepakati bahwa perusahaan juga harus membayar zakat secara khusus dalam kasus-kasus seperti yang pertama, undang-undang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi kewajiban zakat sebagai entitas. Lalu, perusahaan juga diharuskan oleh piagam atau anggaran rumah tangganya untuk memenuhi kewajiban zakat sebagai entitas. Lalu, Majelis Umum Pemegang Saham mengeluarkan resolusi yang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi kewajiban zakat sebagai entitas. Lalu yang terakhir, pemilik individu memberi wewenang kepada perusahaan untuk bertindak sebagai agen mereka yang memenuhi kewajiban zakat. Nah, pemberian dan penerimaan zakat ini harus dibarengi dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Nah, untuk itulah penyelenggaraan
pengumpulan dan pencairan zakat oleh negara dianjurkan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat dari kepentingan yang tidak semestinya. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan saya Angela Twinda Kreativa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai determination of wealth for zakat atau penentuan kekayaan untuk zakat. Jadi, terlepas dari apakah suatu bisnis itu menghasilkan keuntungan atau tidak, zakat itu harus tetap dibayarkan atas kekayaannya. Nah, zakat itu hanya dibayarkan pada modal tumbuh. Nah, kata tumbuh ini didefinisikan sebagai keuntungan yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan atas aset tetap dan aset lancar perusahaan. Ini itu menyebabkan seringnya disarankannya pentingnya aset real yang harus ditekankan dalam sistem akuntansi berdasarkan zakat. Oleh karena itu, semua transaksi itu harus dianalisis dalam hal pengaruhnya terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik, sehingga mengalihkan fokus dari yang awalnya pendekatan beban pendapatan ke pendekatan liabilitas aset untuk tujuan pengukuran pendapatan. Bisa di next. Nah, kemudian dengan cara ini, laporan posisi keuangan itu akan menjadi sumber utama informasi akuntansi untuk menentukan zakat. Bisa di next. Nah, aset yang dikenakan zakat itu diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu aset modal dan stok persediaan. Secara umum, aset modal itu adalah aset tetap bisnis seperti peralatan dan mesin, sedangkan stok persediaan itu adalah aset lancar persediaan yang digunakan untuk dijual kembali. Nah, zakat itu dibayarkan atas uang tunai, inventaris, piutang, dan surat berharga dikurangin semua liabilitas yang terkait dengan item-item tadi. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa zakat yang dibayarkan itu atas net working capital. Nah, apa sih sebenarnya net working capital itu? Net working capital itu adalah selisih antara aset lancar perusahaan dengan liabilitas lancarnya. Nah, untuk nanti selengkapnya mengenai metode menghitung zakat tuh akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, bisa tolong di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai general conditions for liability to zakat atau ketentuan umum liabilitas atas zakat. Nah, pada dasarnya aset itu hanya akan dapat dibayarkan untuk zakat jika kondisi-kondisi berikut itu dipenuhi. Yang pertama adalah unencumbered possession atau kepemilikan yang tidak terbebani. Nah, kepemilikan aset itu harus lengkap. Jadi pemilik harus memiliki aset fisik beserta kemampuan mengelola aset tersebut. Yang kedua adalah capable of growth or increase atau mampu tumbuh atau bertambah. Nah, ini tuh sudah disinggung tadi, jadi zakat itu didasarkan pada net working capital. Hanya dalam dua situasi growth capital itu dapat sama dengan net working capital. Situasi yang pertama adalah ketika tidak ada utang jangka panjang yang membiayai aset lancar, dan yang kedua adalah ketika tidak ada utang jangka pendek yang mendanai aset tetap. Nah, tapi kedua situasi tadi itu jarang terjadi. Akibatnya, zakat itu biasanya dihitung pada net working capital. Yang ketiga adalah nisab. Nisab itu adalah ambang batas di mana zakat itu harus dibayarkan. Jika harta yang dibayar untuk zakat itu lebih kecil dari nisabnya, maka tidak wajib seseorang untuk bayar zakat. Yang keempat adalah exceeding basic personal or trade needs atau melebihi kebutuhan dasar pribadi atau perdagangan. Nah, di sini karena cukupnya kebutuhan tiap-tiap orang itu berbeda-beda sehingga dibutuhkan dimensi spiritual dan etika. Nah, sudah sewajarnya umat muslim itu secara alami akan menghindari mengecilkan kekayaannya untuk meminimalkan zakat yang dibayarkan. Nah, yang kelima adalah free of debt atau bebas hutang. Jadi, harta yang dikeluarkan untuk zakat itu harus bebas dari utang. Dan yang keenam adalah haul and zakat rates. Jadi haul itu adalah periode fiskal zakat, yaitu 1 tahun lunar atau 354 hari. Tetapi biasanya bisnis itu mengikuti kalender Gregorian, yaitu mengikuti tahun matahari dengan tarif zakatnya itu 2,5775% per tahun matahari. Sedangkan yang menggunakan tahun lunar itu sekitar hanya 2,5%. Nah, sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kevin. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Kevin Nicholas dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan khusus zakat atas perdagangan aset. Perdagangan aset hanya dikenakan zakat jika aset tersebut memenuhi persyaratan lebih lanjut. Perdagangan aset termasuk barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali, serta bahan mentah yang dibeli untuk manufaktur dan selanjutnya akan dijual kembali. Pada umumnya, perdagangan aset diperoleh dengan cara pembelian, pertukaran, maupun dengan cara pelepasan utang. Harta yang diperoleh dengan cara warisan atau hibah tidak dapat dianggap sebagai harta yang diperdagangkan. Harta tersebut jika dijual secara tunai akan menimbulkan kewajiban zakat atas hasil tunai. Next slide. Berikutnya adalah niat untuk berdagang. Niat untuk berdagang dapat diartikan sebagai niat untuk memperdagangkan aset setelah aset tersebut didapatkan. Hal yang penting dalam niat untuk berdagang adalah perdagangan aset dapat dilakukan ketika aset tersebut merupakan bagian atau milik dari perusahaan. Next slide. Berikutnya adalah aset lancar. Aset lancar yang pertama adalah piutang usaha. Zakat wajib atas piutang usaha. Hal ini berlaku juga jika debitur menolak untuk mengakui piutang, akan tetapi ada bukti bahwa piutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan. Jika utang-utang yang ada diragukan karena debitur tidak mengakuinya dan tidak ada cukup bukti untuk membuktikan keberadaannya, debitur pilot maupun karena debitur menunda-nunda untuk membayar utang tersebut, maka zakat hanya dibayarkan sebesar utang yang dikembalikan pada saat ditagih. Dalam hal ini, piutang usaha harus dikurangi piutang tak tertagih dan penyisihan khusus untuk piutang ragu-ragu. Kemudian ada persediaan. Zakat harus dibayarkan pada barang jadi atau aset yang dibeli untuk dijual kembali. Bahan mentah dan barang dalam proses tidak dapat dizakati. Hal ini dikarenakan keduanya tidak dalam kondisi yang dapat diperdagangkan. Kemudian ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka tidak dikenakan zakat dikarenakan jumlah beban dibayar di muka tidak berada di bawah kendali penuh bisnis, di mana perusahaan tidak memiliki kepemilikan penuh atas aset ini. Berikutnya ada investasi ekuitas perdagangan sekuritas. Sekuritas perdagangan merupakan sekuritas yang dibeli dan dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali dalam jangka pendek atau sewaktu-waktu dapat dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan capital gain. Investasi ekuitas dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan atau sekuritas yang tersedia untuk dijual. Jika investasi ini dianggap sebagai aset jangka pendek, maka wajib atas zakat. Namun, jika masuk ke dalam ekuitas yang tersedia untuk dijual, maka tidak wajib atas zakat. Kemudian ada piutang dividen. Hanya dividen yang diterima yang dapat dizakatkan. Piutang dividen tidak dapat dizakatkan. Next slide. Berikutnya adalah kewajiban lancar. Pertama ada utang dagang. Semua utang dengan harus dikurangkan dengan aset lancar, karena kewajiban timbul dari aktivitas operasi perdagangan. Kemudian ada akrual. Kewajiban untuk biaya operasional normal seperti utang gaji dan utilitas juga dapat dikurangkan. Aturan dasarnya adalah bahwa hanya kewajiban yang jatuh tempo pada setelah tanggal laporan keuangan yaitu kewajiban lancar yang dapat dikurangkan. Kemudian ada pajak. Pajak yang terutang atas pajak tahun berjalan dapat dikurangkan. Akumulasi pajak yang belum dibayar dari tahun-tahun sebelumnya tidak diperbolehkan karena seharusnya diperhitungkan pada tahun terjadinya. Fakta bahwa perusahaan belum membayar jumlah terutang tahun sebelumnya tidak relevan, karena perusahaan mungkin telah menggunakan uang yang dimaksudkan untuk pajak untuk keuntungan sendiri dan menunda pembayaran pajak. Dengan demikian, setiap kewajiban pajak, tangguhan harus mencakup hanya jumlah tahun berjalan. Next slide. Berikutnya ada lainnya. Untuk yang pertama ada dana masyarakat atau dana publik. Tidak ada zakat atas dana publik atau dana yang disimpan untuk wakaf dan tujuan amal, organisasi amal, dan organisasi non-publik. Dana publik ini tidak memiliki pemilik khusus dan ditunjukkan untuk pengeluaran untuk tujuan-tujuan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Dengan demikian, aturan dasarnya adalah bahwa dana yang ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat tidak boleh dizakatkan. Kemudian ada pendapatan yang dilarang. Penghasilan atau pendapatan yang tidak halal atau dilarang tidak dapat dikenakan zakat. Next slide. Berikutnya ada aset tetap. Yang pertama ada properti, pabrik, dan peralatan. Aset tetap adalah aset bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki perusahaan untuk aktivitas operasional. Barang-barang yang diperoleh untuk digunakan sebagai aset tetap tidak dikenakan zakat dikarenakan aset tetap digunakan untuk aktivitas operasional, bukan untuk dijual belikan. Namun, jika aset tetap kemudian dijual, zakat menjadi hasil tunai jika nisab tercapai dan hasil tunai masih di tangan pada akhir haul, di mana itu artinya tahun keuangan yang bersangkutan. Di sisi lain, aset yang diperoleh untuk diperdagangkan tapi kemudian dikonversi untuk digunakan sebagai aset tetap tidak lagi dihitung sebagai aset perdagangan.
Berikutnya ada investasi ekuitas, tersedia untuk dijual. Investasi ekuitas yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan, dikategorikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Biasanya, investasi ini tidak akan dijual dalam waktu dekat. Dengan demikian, investasi tersebut tidak akan dikenakan zakat, tetapi dividen yang diterima dari investasi tersebut dapat dizakatkan. Kemudian adalah penilaian atas perdagangan aset. Perdagangan aset harus dinilai untuk tujuan zakat pada harga jual pasar atau nilai secara tunai, dan bukan pada biaya historis. Hal ini terutama karena basis zakat mencakup biaya historis dan keuntungan kerugian kepemilikan. Karena alasan inilah, beberapa penelitian menganjurkan penyusunan neraca nilai saat ini untuk bisnis yang beroperasi dalam sistem ekonomi Islam. Kemudian ada pembayaran zakat untuk sedekah. Biasanya, zakat aset bisnis dibayarkan secara tunai, namun diperbolehkan untuk membayar bank dagangan, terutama pada saat resesi atau jika ada kekurangan likuiditas atau jika dapat bermanfaat bagi penerima zakat. Yang terakhir ada keuntungan. Zakat dibayarkan atas saldo masing-masing jenis modal kerja pada akhir haul, termasuk keuntungan dari penggunaan jenis modal kerja seperti keuntungan bisnis. Menurut Hanafis, dan ini adalah kompromi yang aman antara pandangan yang berbeda tentang waktu yang berbeda ketika zakat harus dikeluarkan dari keuntungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jivika Laisa dengan NIM terakhir 20068. Di sini saya akan menjelaskan method of computing zakat. The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution menyarankan dua metode dalam perhitungan zakat dalam standarnya tentang zakat dalam FAS 9, yaitu metode yang pertama adalah the net asset, metode yang kedua adalah the net invested fund. Nah, ada persamaan dasar akuntansi di mana aset sama dengan modal ditambah dengan liabilitas. Nah, secara jelasnya adalah fixed asset ditambah current asset sama dengan share capital ditambah reverse ditambah long term liability ditambah dengan current liability. Dari persamaan tersebut dapat diturunkan ke persamaan yang kedua, yaitu current asset dikurangi dengan current liability sama dengan share capital ditambah dengan reverse ditambah long term kemudian dikurangi dengan fixed asset. Nah, dari persamaan yang kedua kita mendapatkan rumus untuk perhitungan dengan dua metode perhitungan zakat tersebut. Nah, yang sisi kiri adalah rumus untuk menghitung perhitungan zakat dengan metode the net asset, sedangkan yang kanan adalah dengan metode the net invested fund. Nah, perlu dicatat bahwa kedua metode ini akan menghasilkan hasil akhir yang sama. Mengapa? Karena dalam neraca saldo besarnya kewajiban dan juga aset itu adalah seimbang atau sama. Nah, selanjutnya sebelum perusahaan itu menentukan penentuan dasar zakat, seharusnya perusahaan itu telah melakukan penyesuaian untuk transaksi-transaksi yang belum dipertanggungjawabkan. Misalnya ada peningkatan penyusutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perlakuan zakat dalam laporan keuangan. Next. Nah, sebuah perusahaan sebagai entitas itu tidak perlu membayar zakat. Namun perusahaan tersebut itu wajib mengeluarkan zakat ketika tiga situasi ini atau tiga syarat ini telah terpenuhi. Nah, yang pertama, ketika hukum telah mengharuskannya untuk memenuhi zakat. Yang kedua, ketika diwajibkan oleh piagam atau anggaran rumah tangganya untuk membayar zakat. Kemudian yang ketiga, ketika RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham telah mengambil keputusan mewajibkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban sahamnya. Nah, perlakuan zakat yang pertama yaitu adalah zakat sebagai pengeluaran, di mana ketika tiga situasi tersebut telah terpenuhi, maka perusahaan wajib mengeluarkan zakat. Nah, zakat di sini diperlakukan sebagai beban bisnis dan akan mempengaruhi penentuan laba bersih. Nah, zakat yang belum dibayarkan akan dicatat oleh perusahaan sebagai kewajiban dari neraca saldo. Nah, selanjutnya perlakuan yang kedua adalah zakat sebagai alokasi keuntungan, di mana dari tadi poin ketiga, situasi ketiga adalah jika RUPS telah mewajibkan perusahaan tersebut mengeluarkan zakat, maka perusahaan tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, di sini jika sebagian atau seluruh pemegang saham telah meminta perusahaan
untuk bertindak sebagai agen mereka dalam memenuhi kewajiban zakat yang berkaitan dengan investasi mereka di perusahaan, maka perusahaan harus memotong zakat dari bagian pemegang saham dari keuntungan yang dapat dibagikan. Nah, bagaimana jika keuntungan tersebut tidak dapat memenuhi pengeluaran zakat tersebut? Maka perusahaan akan mencatat piutang yang harus dibayar dari pemegang saham. Nah, tarif zakat yang ditetapkan oleh organisasi telah menyarankan bahwa jika periode akuntansi didasarkan pada tahun lunar atau kalender muslim, maka tarifnya adalah 2,5%. Sedangkan jika dengan menggunakan kalender Gregorian atau kalender matahari, maka tarifnya adalah 2,5775%. Nah, selanjutnya kita akan membahas persyaratan pengungkapan. Nah, menurut FAS 9 tadi tentang standar zakat yang dikembangkan oleh organisasi, hal-hal berikut harus diungkapkan dalam catatan laporan atas keuangan. Nah, yang pertama adalah metode yang digunakan untuk menentukan dasar zakat dan komponen-komponen yang termasuk dalam metode yang dipilih untuk perhitungan zakat. Kemudian yang kedua, apakah perusahaan sebagai perusahaan induk membayar bagiannya dari kewajiban zakat di anak perusahaannya. Kemudian yang ketiga, dalam hal perusahaan tidak membayar zakat, besarnya zakat yang jatuh tempo dari setiap saham. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Regina akan menjelaskan mengenai contoh pekerjaan 1 dan contoh pekerjaan 2. Nah, untuk pekerjaan 1 boleh next aja. Jadi ada Alim Incorporation adalah produsen wadah plastik di mana terdapat laporan posisi keuangan per 31 Desember 2017 yang disajikan pada tabel di PowerPoint. Nah, di sisi kiri laporan posisi keuangan ini ada aset lancar dan aset tetap. Lalu di sisi kanan laporan posisi keuangan ini ada utang lancar, kapital, reserve, dan profit. Nah, di sini juga ada informasi tambahan. Yang pertama itu personal drawings Alim untuk tahun ini berjumlah $20.000. Yang kedua, Alim juga menyumbangkan sebesar $2.000 untuk amal favoritnya pada bulan November. Yang ketiga, ada persediaan usang sebesar $500. Boleh di next. Jadi yang diminta dalam soal ini adalah tentukan zakat yang harus dikeluarkan oleh Alim. Boleh di next. Jadi untuk pengerjaannya, langkah pertama itu kita menghitung aset lancar, di mana data yang tertera dalam laporan keuangan di sisi kiri bagian aset lancar itu dijumlahkan semua, kecuali akun work in progress. Jadi total aset lancar itu sebesar $14.000, di mana itu penjumlahan dari cash in hand sebesar $3.000, bank balance sebesar $1.500, trade debitors sebesar $5.000, dan closing stock sebesar $4.500. Langkah yang kedua yaitu kita menghitung utang lancar, di mana data yang tertera dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan di sisi kanan bagian utang lancar itu dijumlahkan semua. Jadi total utang lancar sebesar $2.500 itu penjumlahan dari trade creditor sebesar $500 dan accrued operating expense sebesar $2.000. Lalu langkah yang ketiga kita menghitung aset bersih atau modal kerja, di mana rumusnya itu adalah total aset lancar dikurangi dengan total utang lancar yang sudah kita hitung sebelumnya. Di mana nanti aset lancar bersih sama dengan $14.000 dikurangi $2.500 sama dengan $11.500. Boleh next. Jadi langkah yang keempat itu ada penyesuaian, di mana aset lancar bersih sebesar $11.500 yang didapat dari perhitungan langkah ketiga itu nanti ditambah atau dikurang dari penyesuaian. Nah, penyesuaian ini didapat dari informasi tambahan pada soal. Jadi nanti ditambah sama sumbangan pada kuartal terakhir $2.000, nanti ditambah dengan penarikan pribadi sebesar $20.000, nanti dikurangi dengan persediaan usang sebesar $500, dan dikurangi juga pekerjaan dalam proses sebesar $4.200. Nah, nanti total dari aset lancar bersih adalah sebesar $28.800. Nah, jadi untuk persediaan sendiri, zakat harus dibayarkan pada barang jadi atau aset yang dibeli untuk dijual kembali. Jadi untuk bahan mentah, barang dalam proses itu tidak boleh dizakati karena tidak ada kondisi yang dapat diperdagangkan. Lalu langkah yang kelima itu ada kita menghitung dasar zakat, di mana dasar zakat di sini adalah aset lancar bersih setelah penyesuaian. Jadi angka yang udah kita dapat waktu kita menghitung di langkah keempat, yaitu dasar zakat adalah sebesar $28.800. Lalu untuk langkah yang keenam itu kita tinggal mengkalikan aja aset lancar bersih yang harus dikeluarkan untuk zakat dengan 2,5%. Jadi utang zakat sama dengan 2,5% dikali dengan $28.800, yaitu sebesar $720. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Alim adalah sebesar $720. Boleh di next. Selanjutnya untuk contoh pekerjaan 2, langsung di next aja. Jadi di tabel di PowerPoint ini menunjukkan laporan posisi keuangan perusahaan AM per 31 Desember 2017, yang dimana di sisi kiri laporan posisi keuangan ini ada aset lancar dan aset tetap. Lalu di sisi kanan laporan posisi keuangan ini ada utang lancar, ada pinjaman jangka panjang, ada capital, reserve, dan profit. Boleh next.
Nah, di sini ada beberapa penyesuaian yang harus kita jurnalkan dari laporan posisi keuangan ini. Mungkin langsung di next aja. Jadi yang diminta dalam soal ini adalah hitung hutang zakat menggunakan dua metode. Yang pertama metode aset bersih, lalu yang kedua dengan metode dana investasi bersih. Boleh next? Nah, untuk pengerjaannya, langkah pertama kita membuat jurnal penyesuaian dari soal yang tadi sudah saya bilang. Itu nanti ada penyesuaian di mana nanti untuk soal yang pertama yaitu persediaan mencakup barang dalam proses dan bahan baku masing-masing senilai $10.000 dan $5.000. Nanti jurnal penyesuaian adalah bahan baku di debit sebesar $10.000, barang dalam proses di debit sebesar $5.000. Nah, nanti di inventory di kredit sebesar $15.000. Nah, untuk persediaan ini seperti yang saya bilang, zakat harus dibayarkan pada barang jadi atau aset yang dibeli untuk dijual kembali. Jadi bahan mentah dan barang dalam proses itu tidak boleh dizakati karena tidak ada kondisi yang diperdagangkan. Lalu untuk soal yang kedua itu pembayaran di muka terkait dengan asuransi dan pajak lain. Nah, ini tuh tidak ada jurnal penyesuaian karena semua pembayaran di muka tidak akan dikenakan zakat karena tidak memenuhi kepemilikan yang tidak dibebani. Lalu soal yang ketiga itu ada termasuk dalam bank adalah deposito tetap yang digunakan untuk mengamankan fasilitas pembiayaan dari bank A sebesar $10.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah fixed deposit di debit sebesar $10.000 pada cash and bank di kredit sebesar $10.000. Nah, untuk soal yang keempat ada utang pinjaman berjangka selama tahun berikutnya yaitu $25. Nanti ini tuh belum direklasifikasi. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah utang pinjaman berjangka di debit sebesar $25 dan utang lancar di kredit sebesar $25. Lalu soal yang terakhir ada satu nasabah yang dinyatakan pilot, dia berutang ternyata $5.000. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah piutang tak tertagih di debit sebesar $5.000 dan piutang di kredit sebesar $5.000. Lalu langkah yang kedua kita menggunakan metode aset lancar bersih, di mana pertama-tama kita akan mencari aset lancar yang dikenakan zakat. Nah, ini tuh kita harus gunakan semua angka yang disesuaikan. Jadi sebagai contoh, misalkan piutang pada laporan posisi keuangan sebesar $100.000. Nah, nanti dikurangi dengan $5.000. Nah, angka $5.000 ini didapat dari jurnal penyesuaian nomor 5. Jadi nanti total piutang itu adalah sebesar $95.000. Nah, untuk persediaan di laporan posisi keuangan itu kan sebesar $70.000. Nanti dikurangi dengan $15.000. Nah, angka ini itu didapat dari jurnal penyesuaian nomor 1. Jadi nanti total persediaan itu adalah sebesar $55.000. Nah, untuk akun cash and bank di laporan posisi keuangan kan sebesar $54.000. Nanti dikurangi dengan $10.000. Nah, angka ini didapat dari jurnal penyesuaian nomor 3. Nah, nanti setelah disesuaikan tuh semuanya, nanti penyesuaian total aset lancar itu sebesar $194.000. Nah, sebagai catatan di sini piutang dividen tidak dapat dizakati, lalu pembayaran di muka juga tidak dapat dizakati karena perusahaan tidak memiliki kendali atas aset tersebut. Lalu langkah berikutnya itu kita menghitung kewajiban lancar, di mana untuk perhitungan ini itu tinggal masukkan aja semua akun-akun yang ada di kewajiban lancar, mulai dari yang ada di lapor posisi keuangan maupun yang barusan kita dapat di jurnal penyesuaian. Seperti misalkan di jurnal penyesuaian itu ada akun loan payable, itu didapat dari penyesuaian nomor 4. Nah, itu semuanya dijumlahkan aja nanti dan hasilnya itu sebesar $97.000. Lalu langkah yang terakhir dari metode aset lancar bersih ini yaitu kita menghitung dasar zakat, di mana menghitung dasar zakat ini adalah aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Nah, di mana tadi aset lancar yang sudah kita hitung adalah sebesar $194.000 dikurangi nanti sama utang lancar juga yang kita sudah hitung yaitu sebesar $97.000. Jadi nanti dasar zakatnya adalah sebesar $97.000. Boleh di next. Lalu untuk langkah yang ketiga itu ada metode dana investasi bersih, di mana kita pertama-tama menghitung dulu nih dana yang diinvestasikan. Jadi pada data laporan posisi keuangan itu dana yang diinvestasikan ini penjumlahan dari akun hutang pinjaman berjangka, lalu ditambah dengan share capital, ditambah reserve, ditambah profit. Nah, nanti di sini ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Karena kan tadi kita sempat ngejurnal penyesuaian. Nah, yang pertama misalkan akun utang pinjaman berjangka yang awalnya sebelumnya itu sebesar $200.000. Ini akan dikurangkan dulu dengan perhitungan penyesuaian sebesar $25. Nah, angka ini dari penyesuaian nomor 4, jadi total utang pinjaman berjangka ini adalah sebesar $175. Lalu untuk akun berikutnya adalah profit, di mana nanti kan awalnya profit itu sebesar $13.000. Nanti dikurangi dengan $5.000. Nah, $5.000 ini didapat dari penyesuaian akibat adanya piutang tak tertagih. Jadi total dari profit ini adalah $8.000. Lalu selanjutnya semua akun dari utang pinjaman berjangka sampai profit ini dijumlahkan dan hasilnya nanti sebesar $343.000. Lalu yang berikutnya kita menghitung aset tetap dan aset lain yang tidak dikenakan zakat. Jadi kita menjumlahkan aja nih semua akun-akun yang tidak dikenakan zakat, dan akun itu bisa berasal dari laporan posisi keuangan maupun akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian.
Jadi nanti total aset tetap dan aset lain yang tidak dikenakan zakat ini adalah sebesar $246.000. Boleh next. Nah, selanjutnya kita menghitung dasar zakat, langkah keempat nih. Di mana dasar zakat ini bisa dihitung dengan dana yang diinvestasikan tadi yang kita hitung, itu dikurangi dengan aset tetap dan aset lain yang tidak dikenakan zakat. Di mana tadi dana yang diinvestasikan itu sebesar $343.000 dikurangi dengan aset tetap dan aset lain yang tidak dikenakan zakat sebesar $246.000. Jadi nanti dasar zakatnya adalah $97.000. Nah, dasar zakat dengan metode aset lancar bersih dengan metode dana investasi bersih ini harus sama. Jadi kedua metode ini menghasilkan dasar zakat yang sama. Nah, sebagai kasus pada kasus di sini dasar zakatnya itu adalah sebesar $97.000. Nah, untuk kita menghitung utang zakat itu tinggal kita mengkalikan aja dengan 2,5%, di mana utang zakat sama dengan 2,5% dikali $97.000 yaitu sebesar $2.425. Nah, bisa juga dilihat dalam tabel yang ada di PowerPoint, itu juga ada perhitungan dari kedua metode perhitungan dasar zakat. Mungkin sekian dari presentasi saya, terima kasih. Nah, materi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Namun sebelum saya menutup video kali ini, alangkah baiknya saya membacakan satu quotes yang cukup berarti bagi kita semua, yaitu dari Walt Disney yang berisi tentang "It doesn't matter how much you have, it all means nothing if you're not happy with yourself." Betul sekali teman-teman, kalau kita punya kekayaan sebanyak apapun, itu semua tidak akan berarti kalau kita sendiri tidak memiliki kebahagiaan dari hati kita. Sekian pertemuan dari kami. Untuk selanjutnya akan dibahas di kelas. Terima kasih.